Oke, balik lagi bersama saya Rapcut Tarigan dan kali ini ada Philip Nainggolan. Gimana Lip, kabar Lip? Baik, Bang. Sibuk apa Baik, sekarang? Bang. Sibuk ya tugas akhir aja. Tugas Tugas akhir. akhir sama kuliah lah satu matkul. Satu matkul, oke. Nah ini lu Jadi tugas akhir, lu ngambil bidang apa bro? Kalau boleh gua tahu. teologi publik. Itu Teologi publik. matkulnya teologi publik ya. Oke, berarti yang bimbing Bang Binsar ya? Hmm, ya. Oke. Nah lu ngambil teologi publik kenapa? Apakah ada sesuatu yang lu resahkan di situ? Sebenarnya resah sih ada keresahan. Kan kalau teologi itu berasal dari keresahan. Beberapa ada. Cuman dulu tuh gua dari semester 1 sampai semester 5 itu gue lebih ke ekologi. Oke. Nah, kalau teman-teman tahu tuh ekologi itu cabang ilmu yang berkaitan dengan lingkungan. Oke. Tapi yang gue rasa karena udah terlalu banyak yang bahas, gue ngerasa kayak, aduh kalau gue bahas satu topik ini pasti udah banyak kali yang bahas gitu. Jadi gue kayak berusaha untuk buat satu hal yang baru. Nah, dapatlah topik gue. Tapi memang topik gue ini kayak lebih ke sosiologi sih. Kalau teman-teman tahu tuh sosiologi ilmu yang berkaitan dengan sosial. Oke. Spesifik lu bahas apa? Secara garis besar. Spesifik bahas filsafat sih bang. Filsafat, wow. Ya. Apa yang lu ambil dari filsafat? Lu bahas pemikiran siapa? Heidegger? Enggak. Gue pemikiran posmo si John Baudrillard. Cuman gue kesusahan karena bahasanya itu terlalu bersifat seni, ada seninya, ada filsafat murninya, kayak gitulah, agak pusing juga bacanya. Oke. Apalagi kita kan di teologi bahasnya cuma 1 semester ya filsafat, dan tokohnya itu pun belum pernah dipelajari. Cuman di digital teologi aja, kayak ada matkul namanya digital teologi yang membahas sedikit ya tentang Baudrillard itu. Nah, gue bahas itu karena gue kaitin ke Jokowi sih. Ada beberapa hal yang gue rasa ini pantas nih untuk dikaitkan dengan tokoh Jokowi gitu. Oke. Itulah singkatnya bang. Mungkin kalau ini menarik sih. Nantilah kalau udah selesai skripsi lu boleh sharing lagi di sini kayak gitu. Mungkin lo bisa datang nanti kalau gue lagi ini seminar. Wisuda tetap wisuda online kan? Iya tetap, tapi kan online. Iya. Bisa masuk orang yang diundang. Boleh. Mungkin lo bisa datang. Ini asik sih. Nah, tantangan lu bimbingan nih sama dosen pembimbing, apakah cuma sekedar by online doang? Iya, mungkin selama masa corona ini beberapa hal banyak yang baru ya. Kayak kita biasanya ketemu dosen langsung tatap muka, ini sekarang lewat by Zoom. Beberapa hal memang lebih gampang ketemunya karena lewat Zoom bisa gitu, sambil tiduran bahkan sambil makan bisa. Kan kalau ketemu dosen langsung kan nggak mungkin sambil makan tiduran. Jadi lebih santai aja. Tapi beberapa hal yang nggak enak itu susah ketemu dosennya. Kayak nggak bisa tatapan muka kan. Kalau tatapan muka bisa kita tanya langsung apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan gitu. Oke. Nah, ya, tadi bro, lu tadi bilang bahwa ada satu mata kuliah lagi yang lu ambil. Mata kuliah apa itu? Kalau boleh lu sharing sama penonton itu juga. Biblis sih, kayak teori praktis biblis. Mungkin gue jarang ya kalau berkaitan dengan biblis. Gue kadang kurang minati karena bukan di situ bidang gue. Tapi gue berusaha sih. Kayak gue berusaha untuk belajar gimana caranya untuk gue bisa mengenal biblis. Kayak tafsir, hermeneutika. Teori apa tadi? Gitu. Teori praksis biblis. Teori praksis biblis. Siapa dosen pengampunya? Asigor.
Iya, Sigor iya. dong. Tapi kan di Iblis itu kan paling Asigor kan, Pak Asigor paling ini kan, maksudnya dia ke teksnya kan, ke bahasa aslinya, atau dia lebih ke sejarahnya dalam mata kuliah teori praksis Iblis? Analisis sih Bang, kayak Analisis menganalisis teks. Ya gue belajar analisis, dari analisis banyak ada tahapannya. Jadi kita menafsir itu bukan main-main, tapi ada beberapa tahapan yang harus kita lewati gitu. Kayak dia bilang kita kayak ilmuwan. Oke. Wow. Karena memang beberapa hal di teologi, misalnya di STT Jakarta, sedikit matkul, benar nggak sih Bang, sedikit matkul ininya? Apa? Hermeneutikanya cuma 1 semester. Iya. Itu pun cuma PL dan PB-nya 1 semester doang kan. PL, 1 PB semester 1 PL, semester. 1 semester PB gitu. Jadi cuma itu doang. Kayak beberapa hal gue belajar juga liturgi. Gue juga dulu semester lalu gue fokusnya liturgi, ada liturginya. Terus digital teologi, adalah beberapa hal yang menarik gitu. Oke. Dulu gue waktu semester 3 tuh hermeneutik PLPB bro, jadi 1 semester tuh dua tafsir itu. Pengampunya masih inget gue Pak Yongki sama Prof Semhak seperti itu. Dan pasti tafsiran-tafsiran lebih dalamnya tergantung kita masuk kelas apa, misalnya teologi disabilitas. Pasti di sana nanti akan kita pelajari tafsir tentang disabilitas seperti itu. Pasti mata kuliah spesifik akan mengajarkan tafsir juga sih sebetulnya. Kayak gitu. Nah, ini lu udah semester 7 kan, semester 8 nih. Lu kebayang nggak sih lu bisa dalam posisi kayak gini? Lu udah nyampe titik semester 8, kebayang nggak sih? Gila. Gue nggak kebayang sih. Kayak ngerasa gue kayaknya dulu nggak semangat ini gitu loh. Kenapa gue bisa sampai saat ini ya? Kayak ngerasa gue males. Tapi gue nggak percaya aja bisa sampai di semester 8. Kadang ngeluh, capek. Emang STT itu capek lah. Iya ya. Nggak ada tandingannya dia. Gimana kayak gue dulu di SMA. Kayak gue dulu di SMA itu gue males orangnya. Tapi ketika gue masuk STT gue dipacu gitu, kayak bisa. Nggak yakin aja bisa, cuman ya sampai saat ini ya mampu-mampu aja, nggak ada masalah. Tapi STT Jakarta strict sih untuk masalah plagiarism, masalah catatan kaki, catatan perut, gila itu. Itu jadi sebuah tantangan lah buat kita, menekankan kejujuran, bener gak, Bang? Betul. Asik gitu. Nih, lu udah semester 8 nih. Lu pernah nakal gak sih di semester awal nih? Semester awal gue gak pernah sih, istilahnya nakal gimana dulu nih? Kalau nggak pernah datang ibadah misalnya. Apa? Nggak pernah datang ibadah. Ya, kalau semester awal kan wajib tuh, nggak mungkin nggak datang. Tapi kalau udah semester 3 gue jarang. Dulu angkatan gue banyak yang nggak datang ibadah di kapel bro. Banyak banget. Gue, Alfonso tuh males banget bangun pagi, astaga. Jam berapa? Jam 7 kan ibadah pagi kan kapel kan. Astaga. Iya, kalau di zaman asrama gue tuh wajib datang, kalau nggak datang kurvei. Tuh ada hukumannya. Zaman lu kemarin siapa sih seniornya? Bang senior ada Bang Jorus, Bang Randi, Bang Indra, Bang Steven. Nah, itu 4 orang. 4 orang, oke. Mentornya Bang Galvin? Bukan, Bang Aldi. Oh, Bang Aldi. Oke. Wow, menarik. Nah, gue pengen ngobrolin sama lu nih soal apa? Tadi kan udah opening tuh, gue pengen ngobrolin soal kenakalan remaja sebetulnya dalam masa proses pencarian jati diri. Dan mungkin lu punya pengalaman juga dan mungkin gue juga punya pengalaman juga soal kenakalan remaja. Nah, tapi sebelumnya gue pengen tahu bahwa sebenarnya menurut lu remaja itu apa sih? Karena kita mungkin punya konsep yang berbeda nih soal kenakalan remaja seperti itu. Gue mau nanya nih, menurut lu Bang, usia 20 itu 21 lah. Itu remaja apa dewasa? Menurut gue masih
Remaja sih, pemuda lah istilahnya, pemuda remaja lah. Oh. Remaja Okay. pemuda. Dewasa nanti masuk usia 25, 26, 27, 28. Oke. Mungkin ada definisinya ya. Mungkin kalau dewasa berapa ada berbeda-beda tuh. Tapi remaja kalau menurut Abang kalau umur 21 tahun itu masih remaja, oke, gue bisa cerita. Mungkin dari pengalaman gue ya. Nah, gue mau nanya, Abang tinggalnya di mana? Di Tangerang aku. Oh, di Tangerang. Oh, di Tangerang. Oke, kalau di Tangerang beda mungkin sama di Jakarta. Kalau kamu pengen mainlah ke sini, ya kan? Oke, gue berbicara atas pengalaman gue ya semasa remaja. Terkhusus di Jakarta memang ya. Kalau gue ngelihat ada yang unik gitu tentang pergaulan di masa remaja yang ada di Jakarta ini. Pertama, gue ngelihat sesuatu hal yang menarik. Apalagi gue pindahan dari Tarutung. Lo tahu gimana Tarutung kan? Kota yang bukan terpencil juga sih sebenarnya, cuman dia agak jauh lah dari pusat kota. Ya, Tarutung kota juga, ibu kota kabupaten. Pas lo pindah ke Jakarta, ya ada beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan lo gitu. Dan gue rasain itu. Pertama, gue bertemu sama teman-teman yang berbeda dengan kultur gue. Walaupun mereka orang Batak, tapi kan kulturnya berbeda, wilayah di sana sama di sini. Dan itu harus beradaptasinya dengan cepat gitu. Kalau tidak cepat kita bisa ditendang. Kayak istilahnya diasingkan. Gitu. Itu sih awal-awalnya, Bang. Jadi lu punya problem tentang adaptasi dari Tarutung ke Jakarta. Apa yang membuat apa contoh misalnya apa yang lu merasa struggle nih, ini belum bisa gua adaptasi di Jakarta. Misalnya apa? Pertemanan sih memang. Awalnya kan kalau kita mencari teman itu susah gampang ya. Itu yang terjadi memang kalau murid pindahan. Susah nyari teman memang. Nggak susah amat, cuman ada kompleksnya lah. Kayak memulai dari awal tuh susah. Tapi ketika kita sudah dekat sama dia ya kita merasa gampang gitu. Nah, itu prosesnya nggak mudah tuh. Pertama kita harus membuat suatu keterikatan dengan dia gitu, dengan teman yang kita inginkan. Karena kan kalau murid pindahan sebelumnya temannya udah punya teman nih kan. Iya. Kita datang, nggak mungkin kita langsung gue temen dong sama lo, nggak mungkin dong. Nggak mungkin, betul. Benar nggak? Betul. Misalnya gini, lo datang ke teman-teman gue, misalnya lo dari Tangerang kan bang, main ke temen gue, terus lo so asik gitu, ya gimana orang bakal nggak suka juga kan? Betul. Setuju. Gue sepakat sih. Lu pindah dari Tarutung ke Jakarta itu kelas berapa? Atau waktu masuk STT? Enggak, gue kelas 2 SMP lah. Kelas 8 SMP. Wow, itu struggle banget itu. Anak-anak seusia kelas 8 tuh pertemanan di Jakarta kan. Lu SMP di mana? SMP di Jakarta Timur. Namanya Franciscus. Wah, anjir, itu SMP Franciscus, elit. Kampung Ambon. Itu salah satu sekolah elit, coy. Maksudnya elit sih enggak, cuman pergaulannya kan. Pergaulannya bukan pergaulan emang enggak terlalu elit ya, cuman apa ya mau gue bilang ya? Enggak elit, pokoknya gue mendeskripsikannya enggak elit gitu. Enggak terlalu strata sosial yang terlalu kaya, enggak terlalu miskin gitu. Rata lah, pukul rata semuanya. Oke. Tapi di SMP lu, apa yang membuat susah kalau akhirnya itu cuma siswa pindahan? Atau ada rasisme di situ karena Jakarta nggak mau temenan sama orang Batak?
Sebenarnya kalau sama orang Bataknya gue nggak masalah karena beberapa 90% orang Batak di situ waktu zaman gue. Anjir. Iya, 90%. Oke, ini asik sih. Nah, masuk masa SMA lu? Kalau SMA gua itu SMA gua tuh SMA negeri. Waduh. Iya, SMA negeri ya lo tahu sendiri kan banyak beragam semuanya. Orang Batak ya paling bisa dikatakan bisa dihitung jari lah. Oke. Cuman ya pengalaman paling berharga gua bopung-bopung ya. Masuk SMP sih memang. SMP. Sisanya bopung-bopung ya. Oh iya. Nggak bisa kita bilang gitu juga, Bang. Nggak boleh. Oke. Nah, ini menarik. Lalu kemudian masa kuliah lu nih. Lu masuk dalam kampus teologi yang katanya kampus terbaik di Indonesia. Gimana lu beradaptasi di kampus STT Jakarta? Sebenarnya gue bisa beradaptasi memang karena atas dorongan dari diri sendiri dan orang tua sih. Ya beberapa hal gue udah paham sedikit saja gitu tentang teologi. Karena orang tua gue juga pendeta. Jadi nggak terlalu masalah. Cuman karena bertemu dengan orang-orang yang baru lagi, nah di situ agak masalahnya gitu. Kadang kita buat salah, kadang kita menyakiti hatinya gitu sih, Bang. Dulu kalau di STT itu lanjut beragam ya. Ada yang dari wilayah mana, wilayah Sumatera, wilayah Sulawesi, ada yang dari Papua, ada yang dari NTT, ada yang dari Kalimantan kan, berkumpul di satu kelas gitu misalnya. Ya kan kulturnya berbeda, cara bercandanya berbeda, kita harus rubah lagi gitu. Betul. Dan itu bro yang gue alami ketika gue masuk STT kan, pergaulan gue kan orang Tangerang nih, maksudnya beda-beda tipis dengan Jakarta lah maksudnya kan. Dulu tuh gue awal sempat deket sama cewek, ya lu mungkin tau lah siapa orangnya gitu kan, satu angkatan juga sama gue gitu. Gue deket itu sebelum gue masuk STT, artinya waktu masih tes tuh gue masih inget banget 2015an apa ya. Terus gue tes, terus akhirnya gue minta nomor dia dan gue chat-chatan sama dia, dan sampai akhirnya gue masuk STT Jakarta tanggal 10 Agustus 2015. Di situ gue makin dekat kan. Nah di situ orang-orang pada nggak suka tuh karena mungkin beda culture kan. Kalau pacaran orang Jakarta kan even lu suka ataupun lu naksir ya udah, yang penting kan jujur aja gitu kan, honestly saying kayak gitu kan. Nah orang nggak terima kayak gitu kan. Gue deket pertama kali alasannya karena lu masih mahasiswa baru, lu harus fokus belajar, bla 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 bla. Akhirnya di situ gue dihakimi tuh bro, di rooftop lantai 3 sama anak-anak asrama gue. Anjir, 90% gue di tengah, orang ngelingkir semua tuh. Asrama gue 90% itu semua di atas. Gila kata gue. Cuma nasihatin gue, lu nggak boleh pacaran, lu fokus kuliah. Gue pikir kayak apaan sih nih orang gitu loh, karena kan semua orang berbeda gitu loh, everyone is different gitu kan, semua orang unik kayak gitu. Tapi gue nggak ngerti kenapa pada saat itu gue diperlakukan seperti itu gitu loh. Sampai saat ini gue inget kejadian itu. Iya, akhirnya itu yang membuat gue survive di kampus bro, dan akhirnya itu yang membuat gue survive di luar juga akhirnya gitu loh. Karena di kampus gue nggak ada temen kayak gitu. Di kampus gue nggak ada temen, gue masuk tim ibadah daftar 3 kali nggak diterima karena dibilang ansos dan karena nggak bisa dibilang baca nada. Ya justru gue masuk tim ibadah pengen belajar dong. Ya udah, akhirnya ya udah mungkin kampus nggak mau terima gue, ya udah gue cari pengalaman di luar seperti itu. Mungkin kalau nggak kejadian seperti itu gue nggak punya pengalaman di luar seperti itu. Iya. Tapi memang kalau gue lihat ketika kita masih kuliah itu nggak semudah yang ada waktu kita sebelum kuliah gitu, kayak masih SMP, SMA itu kayaknya lebih sulit deh. Karena apa? Kalau kita di SMP bang, itu harus punya teman bang. Bener nggak sih bang? Kayak lu harus punya teman gitu. Kalau nggak lu disingkirkan, dibully gitu. Kalau lu mah kuliah,
kan misalnya gini, sebentar lagi kita mau hidup sendiri-sendiri. Kalau di kuliah kan begitu. Betul. Kayak yang terjadi kan, apa yang terjadi sama teman kita di masa kuliah, apalagi di STT ya, misalnya kan kita nggak bisa bantu dia apa-apa lagi, kecuali memang kita bisa bantu gitu loh. Misalnya, ada teman kita yang kena masalah. Di kuliah kan kayak, paling kita cuman empati aja. Kayak, empati biasa aja gitu, kayak, oh ya, gue ngerasa kayak, gue bakal temenin dia gitu. Nah, mungkin itu yang terjadi sama lo, Bang. Tapi kalau waktu SMP, Bang, lu tuh harus punya teman, Bang. Biar supaya lu punya nggak dibully, nggak dihancurin, nggak istilahnya ya hidup lu bisa nyaman lah. Kalau di kuliah mah lo mau nggak berkawan sama dia juga hidup lu aman-aman aja kan. Iya. Tapi ini gue sharing sama lu, maksud lu gini. Ada satu anak, gue inget banget waktu semester 2, waktu itu mata kuliah misiologi sama mata kuliah mata kuliah pengantar, bukan pengantar perjanjian baru kelompok sama musik gereja kelompok. Jadi ada satu anak di angkatan gue bilang, ya kelompoknya sama Rapco lagi. Itu gue inget banget, gue denger omongan dia bro di kelas, lu bayangin loh. Artinya kan orang udah sampai nggak suka banget nih sama gue nih gitu loh, karena gue melakukan terobosan, istilahnya lu baru datang, baru jadi mahasiswa baru, tapi lu udah deket sama cewek. Masalahnya cuma karena cewek, Bray. Sumpah gue nggak bohong, itu asli banget. Gue nggak ngerti dah temen-temen gue, tapi ya udah akhirnya gue berpikir, oh ternyata di angkatan sendiri gue diasingkan seperti itu. Makanya lu lihat nggak sih, lu ngeliat nggak sih gue sering ngobrol sama angkatan gue? Kan nggak pernah. Gue selalu memisahkan diri. Gue justru main sama Francisco, gue ngobrol sama Mbak Nining 2013 kayak gitu. Siapa lagi? Gue sedikit banget. WW 2014, sisanya nggak ada. Angkatan 2017 pun ya setelah lulus baru gue aktif ngobrol seperti sama lu, sama Monik, sama Joshua seperti itu. 2016 nggak ada kayak gitu. Tapi memang Bang, apa yang mau bilangnya, kadang teman itu memang harus pilih-pilih sih Bang. Benar nggak sih Bang? Iya benar, gue setuju. Nah, ini menarik nih memang. Kalau gue sih menurut gue, kita berteman ya karena memang kita cocok sama dia gitu loh. Tapi ketika lulus lu jangan minta apapun dari orang yang pernah lu bully, ngerti nggak maksud gue? Misalnya nih, lu gue bully misalnya, tiba-tiba lu lulus, gue minta kerjaan sama lu, nggak etis dong gitu loh. Lu dulu emang ada yang kayak gitu? Ada, gue nggak mau sebut namanya. Kalau ada info kerjaan tolong kabarin gue ya, cowok. Ada temen gue kayak gitu juga ada kayak gitu. Jadi maksud gue, kalau lu memang pengen temenan sama gue ketika gue udah kerja, jangan gitu loh. Gue pengen temen yang bener-bener tulus gitu loh. Cuman sekedar say hello boleh, tapi deket ya gue batasin seperti itu. Karena nantinya ketika lu lulus nih, gue nggak tahu ya, penerimaan pendeta belum dibuka, terus juga lu ngapain di rumah juga nggak jelas. Akhirnya lu nanya, ada kerjaan nggak sama orang yang udah pernah lu bully? Etis nggak? Enggak lah. Nah itu makanya, maksud gue jangan sampai lu melakukan bullying sama temen lu, suatu saat itu temen lu bakal jadi orang sukses, lu minta bantuan sama dia gitu loh. Taruh lu Bang, ini benar sih menurut lo Bang, tapi mungkin jadi persoalan lagi, mungkin nanti kalau ada orang yang nonton memahami, kan kita harus mengasihi sesama. Nah, enggak gitu dong. Menurut gue ya itu jadi sebuah hal untuk kayak menyembuhkan luka yang instan gitu. Menurut gue itu nggak jadi sebuah jawaban gitu loh. Tapi memang ya gue kembali lagi, kita harus milih-milih teman Bang, kalau biar kita bisa bertahan. Betul, gue setuju. Dari sekarang memang ada teman yang memang kita anggap itu sebagai orang yang kita kenal dan tahu. Beda tuh, kenal dan tahu. Kalau kenal tuh bisa kayak kita bercanda sama dia, kita bisa dibercandain balik gitu. Kalau tahu doang ya itu jadinya jadi saling bully-bully. Iya itu. Lu bayangin dong.
Lu bayangin ini ya, gue sharing sama lu ya. Lu bayangin si cewek yang dekat sama gue satu angkatan itu, dia pernah bilang kayak gini sama gue, langsung depan muka gue. Dia bilang, "Cow, lu jangan nyapa gue di depan umum ya. Kalau lu nyapa gue di depan umum, gue bakal maki-maki lu depan umum." Lu bayangin dia ngomong gitu langsung depan muka gue. Pada saat itu gue masih inget banget. Sampai sekarang gue nggak sapa. Sampai sekarang gue nggak mau telepon dia. Sampai sekarang gue nggak mau ngechat dia. Karena buat gue ketika lu udah ngomong kayak gitu, lu harus tahu konsekuensinya gitu. Gitu. Gini bang, ada satu yang menarik. Ini ya, yang gue lihat. Ketika orang membuli orang, halo Bang Rakpo, lemot ya? Iya, lemot. Sorry. Ketika orang membuli seorang gitu, atau gue misalnya, pasti orang yang membuli itu seneng bang, bahagia, benar-benar kayak anjir lu gue bisa bully gitu, seneng kayak puas gitu orang kalau ngebully. Gue ngerasa juga kayak gitu bang, kalau gue ngebully orang enak bang, bener-bener kayak puas banget gue. Karena gue juga memang gue sering dibully, gue juga jadi orang yang sering ngebully orang gitu loh. Kenapa? Gue dari SMP udah sering dibully, lo tau sendiri kalau dari pindahan kan anak pindahan. Pertama apa yang jadi persoalan? Logat gue. Logat gue tuh selalu dikatain. Kayak gue ngomong aku kau misalnya. Gue selalu dimarahin tuh. Gak boleh ngomong aku kau. Ngomongnya lo gue gitu. Nah, kedua, gue gak ngerokok ya. Gue dari dari gue lahir gak pernah ngerokok gue. Temen-temen gue pada ngerokok. Gue selalu dikatain cupu lah, lemah lah gitu. Ketiga, gue orangnya polos. Gue tuh orangnya polos bang. Polos banget gue. Teman-teman gue sendiri yang bilang gue polos, kayak kurang seru aja gitu, kayak gue dianggap nggak punya wibawa gitu sebagai laki-laki gitu. Tapi memang menurut gue everything has changed bang. Semua orang berubah. Dari gue SMP sampai gue kuliah, gue ngerasa perubahan gitu. Apa yang dibilang oleh teman gue tuh nggak pasti, nggak benar gitu. Sampai satu ketika gue pernah sakit hati, bukan sakit hati sih, gue anggap sebagai bercandaan. Gue malah dikatain kambing bang. Bau kambing tuh. Terus. Oke, gue sedikit curhat ya. Jadi tuh masalahnya waktu gue SMP. Mungkin nanti gue bisa jadi masukan buat lo bang. Mungkin gue lebih parah dari lo mungkin ya kalau gue. Jadi tuh waktu gue olahraga nih. Biasanya kalau baju olahraga itu kan bajunya kayak, kalau baju olahraga Katolik itu kayak ada kain-kainnya itu kurang bagus lah untuk menyerap keringat. Iya bener gak? Betul. Gue pernah di sekolah Katolik soalnya. Iya. Bajunya itu kayak bajunya katunnya nggak jelas lah misalnya kan. Kayak kainnya nggak jelas gitu. Kayak kain ini kan, lo ini kan baju ini kan jelas gitu, kayak menyerapnya nggak sepenuhnya. Tapi kalau baju olahraga ini menurut gue emang nggak jelas sih. Baju olahraga ini kayak kalau kita keringat baunya langsung ketahuan gitu. Oh bau baju olahraga gitu kan. Nah waktu itu hujan. Setelah gue olahraga basah lah baju gue. Ya udah gue pakai dong baju olahraga gue ini sampai selesai sekolah. Karena memang baunya parah banget, memang gue akui juga parah kan. Temen gue langsung ngomong gini, anjir Philip bau banget kayak bau kambing, anjing ya. Wah, tuh gue langsung kesel sih memang. Dari dia ngomong gitu, teman-teman gue semua bilang gue kambing gitu. Itu bang, sampai sekarang. Sampai gue SMA, sampai gue kuliah juga teman gue masih ada yang ngomong gitu sedikit, kambing gitu, bau kambing gitu. Ya gue dari SMP nggak bisa ngelawan dong, nggak bisa gue ketawa aja. Dia ngebully gue ketawa gitu. Tapi memang ada hal yang bisa dipetik di sini. Mereka bercandain gue. Tapi gue nggak bisa bercandain mereka karena gue takut nyakitin hati mereka gitu. Nah, tapi gue semenjak gue setelah SMA gitu kan, gue rasa nggak pantas juga gue dibully terus. Ada saatnya gue ngebercandain dia gitu. Benar nggak sih bang? Oke. Sampai situ gue sepakat. Lanjut. Misalnya gini.
nggak seimbang dong gitu. Gue paham gini. Lu ngebully gue nih bang. Lu harus siap dibully dong, bener nggak? Ya gue ngerasa ada hal yang lucu dari lo, menurut gue itu hal yang lucu, ya gue ketawain dong. Ya, tapi memang ada orang yang baper. Nah, termasuk gue tuh kalau udah parah banget gue baper. Gue orangnya baperan. Kadang gue disuruh kagak seru. Nah, beberapa hari gue lawan. Kadang gue bercandain, tapi gue kadang marah juga gitu loh. Itu yang jadi persoalan. Di masa remaja itu banyak kayak gitu bang, saling bully-bulian. Tapi waktu gue udah semester 7 ini gue ngerasa kalau gue dibully, gue harus ngebully balik dong. Itu aja. Harus sebanding tapi gitu. Harus banding. Ya jangan karena kita dibully ini kita langsung ngatain dia lebih parah lagi, jangan. Harus ada takarannya. Gitu. Tapi ini gue ya. Ini kalau gue yang masih remaja emang kayak gitu dong. Ini menarik sih. Karena dalam case itu gue juga masih sangat sepakat bahwa kalau sekedar bulian itu nggak masalah. Sampai hari ini gue dicengin teman-teman gue karena Liverpool kalah, Liverpool geblek apa segala macam, ya itu bagian dari bercanda. Tapi yang kan Liverpool peringkat berapa sih bang? Lupa gue peringkat berapa. Habis kalah tadi lawan Everton ya. Peringkat lanjut bang. Nah, itu kan poinnya gue ngerti bercanda. Tapi ketika itu gue dihakimi di rooftop lantai 3, lalu gue duduk di tengah, teman-teman gue melingkar tuh. Gue udah bener-bener kayak tersangka bersalah banget bro di situ. Itu kan case-nya berbeda dari apa yang lu ceritakan. Gue nggak bisa terima kalau cara lu seperti itu untuk ngasih tahu gue kalau lu nggak usah deket sama cewek di semester 1 karena bakal begini gitu loh. Ada tapi cara yang nanya, bang. Kenapa? Oh sorry, lanjut. Nah, ada cara yang lebih elegan lah seperti itu. Sampai saat ini gue nggak bakal bisa lupa kejadian itu. Maafin dia, tapi kejadian itu gue nggak bakal bisa lupa. Kayak gitu. Pada intinya memang kalau kita mau bully orang itu apa ya? Kayak kita lebih superior dari orang lain, bang. Pasti. Benar nggak? Pasti. Iya kan? Pasti. Maksud gue ada batasannya ketika lu mau ngebully orang. Kalau cuma sekedar tim kebanggaan, gue sama lu sering ledek-ledekan soal Chelsea sama Liverpool nggak masalah. Soal ledek-ledekan main bola nggak masalah. Buat gue itu bagian dari pertemanan. Tapi ketika lu sudah menghakimi orang duduk di tengah dan lu ngelingker rame-rame, itu kan shock banget gitu loh. Ngerti gak sih lu? Gue paham sih. Tapi kalau itu gue nggak bisa mau tuh bang ya. Itu gue belum pernah di posisi itu. Mungkin kalau gue ya di posisi lo, ya gue bakal marah kayak apaan sih lo, nggak jelas. Kayak gitu. Gue makanya ya udah. Nah kalau gue berbeda bang. Kalau gue di kasus yang gue dikatain kambing itu, baru-baru ini gue bercandain balik. Lu ngatain gue kambing, lo sekarang lu cium bau gue anjing. Gue bilang gitu aja. Bau nggak? Loh, dulu udah berbeda jelas gitu. Kan kayak kita buktiin sih bang kalau gue. Kita buktiin kalau kita tuh nggak kayak gitu. Nah itu dia makanya. Dan gue buktikan sampai sekarang gue lulus tepat waktu, gue nggak ada masalah di kampus, dan ya udah ketika lulus gue udah lepas semua pergaulan dari STT kayak gitu bro. Jadi kalau lu lihat nih gue di kampus gue murung, nggak pernah ada temen, ya memang nggak ada yang mau temenan sama gue ketika itu gitu loh. Iya kan, lu ngeliat gue kan gimana gue di kampus kan gitu loh. Kalau gue tipe kalau orang yang berteman dengan semuanya bang. Berteman dalam arti ya gue tahu orangnya gitu. Gue tahu gimana gue bertindak. Makanya gue sama lo kan kayak gak pernah gue, istilahnya gue gak pernah nyakitin hati lo kan. Belum pernah kan? Gue bercandain belum pernah kan bang. Ya gue tahu gimana takarannya. Kalau gue sih begitu. Tapi kadang gue kalau sama orang deket, kadang gue nggak tahu gitu loh. Karena gue sering dibully. Makanya kan gue bikin batasan bro. Maksud gue bikin batasan sama anak-anak STT biar nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak orang yang kenal sama gue gitu loh. Takutnya gue malah gue jadi malah bangun tembok akhirnya kan gitu loh. Karena kejadian itu gue bangun tembok akhirnya.
Makanya gue ngobrol sama lu nggak pernah seintens ini, gue jaga image kayak gitu. Padahal aslinya mah memang gue nggak ada temen kayak gitu. Tapi percayalah bang, di saat lo milih temen lo itu bakal milih teman lo ya, bakal yang menurut lo itu bakal jadi teman lo yang terbaik, itu bakal nggak nyia-nyiain lo bang. Iya pasti gitu. Ada beberapa teman gue justru mainan sama 2014 bro, sama Cisco, kalau lu ingat Francisco, sama Nining Ho, kalau lu tahu Nining Ho seperti itu. Ya gue teman sama mereka gitu. Iya sih. Gue prihatin sih bang kalau kayak gitu sih bang. Nah iya makanya kan. Mungkin gue waktu SMP, kalau ceritanya gue punya temen sih memang, tapi gue kayak ngikut orang gitu, kayak ular tau nggak? Ya gue ngikut ekornya doang, gue jadi ekornya gitu loh. Temen gue kemana gitu. Dan gue dapat temen gitu loh. Oke. Iya sih. Makanya. Caranya misalnya gini. Kalau gue kan anak olahraga tuh, anak futsal. Nah, lagi gue anak olahraga, anak futsal, anak basket. Jadi gue punya temen tuh, nggak mungkin dong kalau di setiap olahraga itu pasti kita punya ikatan gitu dalam permainan. Nggak mungkin dong kita kayak nggak, kan namanya tim, nggak mungkin kita nggak punya ikatan gitu. Ya pasti adalah kayak gue kenal dia kenal gue gitu. Nah gue belajar dari situ bang. Bener, olahraga itu membantu gue bang. Bener. Jadi gini, mungkin pemirsa nanti mungkin yang lihat gue bisa mungkin sama yang gue rasain gini ya. Ketika lo punya kemampuan bang, itu di luar ini ya pelajaran ya, lo harus kembangin bang. Lo buktiin kalau lo itu nggak seperti apa yang mereka pikirkan. Contoh nih gue fokus di futsal, gue tuh SMP fokus futsal, SMA juga fokusnya bukan futsal tapi tenis meja gitu. Adalah sebuah kebanggaan menurut gue tuh bisa ngalahin, oh gue bisa lebih baik dari lo yang ngebully gue gitu. Dan gue punya teman banyak dari olahraga. Itu di masa remaja gue isi dengan bukan belajar sih, gue dari remaja gue fokus olahraga, gue lebih fokus olahraga karena menurut gue olahraga itu menimbulkan kesenangan gue dan pertemanan yang lebih baik gitu. Dari olahraga gue bisa nongkrong, kenal sama orang yang dari jauh sono. Bahkan gue punya teman ada orang Tangerang, ada orang Benjeruk, ada orang Jakarta Utara lah, orang Tanjung Priuk, banyak gara-gara futsal. Gue bayangin tuh bang, jadi gue bisa kenal deket gitu. Nah, tapi memang kalau dilihat sama lingkungan yang menolak kita, ya kita harus cari tempat lain gitu. Betul. Itu sangat penting. Betul. Ya, gue sepakat sih. Jangan paksakan, menurut gue sih bang, kalau ini sharing aja ya, jangan paksakan dinding itu menolak lo. Iya. Lo bakal terpental gitu loh, kayak ya bakal ditendang gitu kayak satu komunitas yang di dalamnya isinya pagar buat lo nggak datang ke dia gitu. Mungkin mereka nggak mau ada lo, mungkin ya. Gue juga nggak tahu. Itu sih gue. Makanya bro, gue tuh kalau kehidupan di kampus tuh, aduh, gila dah pokoknya gue. Nama gue tuh udah sampai jelek banget itu. Gue pernah dituduh playboy lah, deketin cewek ini cewek itulah. Padahal gue nggak pernah ngobrol sama cewek, lu kan bisa ngeliat. Itu parah banget sih. Makanya gue tuh gue tuh bersyukur banget semester 3 tuh bisa kenal Francisco. Dia tuh yang bantu gue untuk up 2 semester bro. Bayangin gue galau gak jelas, IP gue hancur berantakan. Sempet IP gue tuh di stuck 2,75 kayak gitu semester 1 tuh. Udah aduh ini jelek banget nih kata gue. Udah galau gak jelas. Gue kenal sama Francisco semester 3, dia ngasih bantu gue pendapat, masukan. Semester 4 gue cari kegiatan di luar kayak gitu. Iya sih bang, mungkin kalau sama orang itu lo bisa mengeksplor diri lo lebih baik lagi, ya
itu teman lo gitu loh. Itu aja sih gue. Makanya kalau lu lihat gue di kampus tuh gue nggak pernah yang namanya ngobrol sama temen sangkatan gue. Lu pasti perhatiin lah. Gue ngobrol sama siapa, gue makan pasti sendiri kayak gitu. Ya kalau begitu sih memang gue nggak bisa prihatin juga sih bang sebenarnya. Kalau lu di posisi gue pasti lu ngelawan kan, tapi gue nggak bisa gitu loh. Ya lu bakal ditendang juga sih, ya nggak bakal bisa bergerak. Iya, nggak bisa. Akhirnya ya udahlah, pasrah aja gitu. Itu yang membuat. Tapi bang, kenapa? iya, semua lingkungan begitu deh bang, ada yang begitunya. Nah iya, semua lingkungan begitu. Jadi nggak bisa kita bilang juga kayak gue di lingkungan ini menerima gue, tapi di lingkungan itu ada juga orang yang kayak lu. Saya lagi nih dah. Ini pertanyaan gue bro, maksud gue di lingkungan luar tuh gue diterima dengan baik. Gue ngobrol sama teman-teman gue yang di staf presiden, lalu gue ngobrol sama teman-teman Liverpool gue dan nyambung. Dan kenapa di kampus gue nggak diterima? Itu pertanyaan terbesar gue. Lu bayangin kan, lu tahu kan gue lulus ada spanduk besar itu, ada papan bunga selamat wisuda dari teman gue di KSP kayak gitu. Gue temenan baik sama orang-orang di sana, tapi kenapa di kampus gue enggak gitu loh. Itu sampai sekarang gue nggak bisa dapat jawabannya bro. Aduh bang. Coba. Oke, gue ngasih tips. Gue ngasih tips. Kalau case-nya gue nggak bisa bang jawabnya, karena gue nggak berada di situ. Gue kan dan gue bukan angkatan lo kan. Gue ngasih tips nih ya bang ya. Gue ngasih tips. Bukan sulit juga sih ini. Pertama, kalau menurut gue, ketika kita datang ke suatu lingkungan yang baru, benar nggak? Dari lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru gitu. Misalnya dari kita SMA ke STT misalnya. Pertama, sikap kita itu harus melihat setiap individu teman-teman kita gitu loh. Dan gue salah, memang gue jujur gue salah di situ. Gue langsung kayak bersikap ramah, kayak sok asik terhadap semua orang, dan itu menurut gue salah. Ketika kita ingin berteman dengan suatu lingkungan yang baru, kita harus mengamati tuh setiap individu-individu yang ada di lingkungan itu. Ini gimana, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Nah, bukan berarti ketika kita di saat itu belum punya teman, dan teman-teman kita udah punya nih, misalnya kayak udah punya kelompok, bener nggak? Kelompok, tapi kita masih sendiri. Itu menurut gue belum bisa dibilang lo belum punya teman gitu loh. Karena di setiap kelompok-kelompok ini punya kriteria teman masing-masing gitu. Betul. Satu lagi, gue bohong kalau misalnya di dalam satu komunitas itu bakal solid. Bohong itu. Pasti ada orang yang tendang, pasti ada orang yang dirugikan di situ. Benar nggak? Oke. Benar nggak bang? Oh iya, betul. Nah, orang yang dirugikan ini biasanya membuat satu komplotan orang yang dirugikan itu semua gitu loh. Kayak empat orang berteman, ya orang yang ditendang dari kelompok-kelompok ini. Iya, betul. Nah, itu mereka buat kelompok lagi nih. Nah, di saat kelompok ini pengen berlebur dengan kelompok lain, ya jadi kayak parasit, bener nggak? Betul. Itu mungkin gue pengen tanggapin yang pertama itu. Masuk dari lingkungan gue lama SMA ke STT beda jauh. Karena teman-teman SMA gue tuh easy going. Even lu mau jalan sama siapapun di kelas, waktu SMA, nggak masalah kayak gitu. Ya sama-sama dewasa lah seperti itu. Yang penting tahu bahwa pacaran lu ya, lu udah pacaran sama si A, ya udah nggak perlu diganggu. Nah ketika gue masuk STT, itu gue kaget banget. Orang pada ngurusin gue gitu loh. Posisinya adalah ketika itu dia udah ngakuin sayang juga sama gue, Lip. Dia udah gandengan tangan sama gue, Lip, gitu loh.
Maksud gue gitu. Kalau dia tidak mau dan dia dari awal nolak, gue nggak bakal ngejar dia dong. Nggak mungkin dong gue ngejar dia kalau dia nolak. Orang gila kan gue gitu. Apalagi udah sampai gandengan tangan, ya udah kesepakatan kedua belah pihak seperti itu. Tapi akhirnya. Gue mau nanya lagi, Bang. Kenapa? Lu pernah buat suatu hal yang nggak disukai oleh banyak orang nggak di angkatan lo gitu? Itu bisa jadi sebuah masalah gitu. Apa ya? Mungkin karena ini karena masa-masa krusial itu pas maba, Bang. Masa-masa krusial pas maba. Iya, itu benar nggak? Masa-masa krusial kita menemukan teman kita pas maba. Jadi gini, awalnya tuh gua kan masuk maba sama si cewek ini kan. Gua tuh diperhatiin banget sama temen-temen gua kok duduknya berduaan terus sama dia. Itu awalnya orang risih gitu loh. Ngerti nggak maksud gua? Gitu. Terus teman gua buka di forum. Ini Rapcu sama si A kenapa dekat mulu gitu loh. Kan kita teman-temannya dia. Terus gue bilang, gue tuh udah kenal sama dia sebelum gue masuk STT. Artinya ketika tes gitu loh. Tapi kan kita teman-teman lu, kata teman gue. Terus gue bilang, iya sabar. Gue bakal kenal lu satu-satu. Tapi gue ya memang kenalnya duluan sama dia. Ya otomatis gue sama dia dong, gue bilang. Ya nggak tahu gimana ceritanya, mereka nggak terima dengan jawaban itu, ya udah gitu loh. Awalnya gitu bro, ya wajar dong. Gue dekat sama dia ya memang karena gue kenalnya sama dia doang. Gitu. Baru kemudian gue bikin ini apa temenan sama 7 orang lah kayak gitu kan. Ada beberapa gue nggak bisa sebut kayak gitu. Tapi akhirnya gue dibilang eksklusif karena terlalu berduaan terus, ya udah. Serba gitu. Salah ya Pak? Serba salah. Ya gue akui gue salah, tapi caranya nggak begitu dong. Caranya lu nggak perlu menghakimi gue di atas rooftop dong. Seolah-olah gue penjahat kriminal yang gue duduk di tengah terus lu ngelingker gitu. Gitu. Pelik bro, pelik banget. Waduh. Kalau diingat gitu loh. Tapi sekarang gue udah tuntas, udah selesai juga. Maafin sih iya, tapi lupa enggak gitu loh. Karena itu ada sesuatu yang bisa gue ceritakan sama lu, sama Christina kemarin gue ceritakan juga seperti itu, masa lalu gue di kampus. Gitu. Gitu. Ini kelak lu mau yakin, maksudnya nggak berubah pengen jadi pendeta atau pengen kerja dulu atau gimana? Kalau gue jadi pendeta sih bang, kalau gue. Karena udah jadi sebuah keharusan, kalau nggak keharusan juga sih, cuman kalau gue ngerasa udah jadi sebuah keharusan bagi diri gue, dan harus meneruskan gitu loh jadi seorang pendeta gitu sih. Tapi kalau ditanya siap nggak siap, ya gue bilang belum tahu juga gitu loh. Karena gue belum tahu lapangannya kayak gimana gitu. Gue malah lagi fokus kuliah aja sih bang. Atau misalnya kalau pendaftaran pendeta masih belum dibuka karena COVID, ada beberapa gereja yang tutup pendaftaran pendeta karena COVID, lu bisa cari kerja dulu kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu buat nambah-nambah pengalaman. Tapi HKBP kerja. HKBP buka nggak sih? Sorry, kenapa? Lo kerja karena nunggu pikar? Enggak, gue kerja memang karena pengen dapat pengalaman di bidang pendidikan. Kalau memang Tuhan panggil gue untuk kemudian jadi pendeta, gue pasti masuk pendeta gitu. Tapi gue pengen memang ketika itu gue list bro, waktu gue semester 4, gue pengen jadi apa kalau memang gue nggak jadi pendeta. Gue list tuh, gue ada 5. Pertama gue pengen jadi pendeta, kedua guru, ketiga PNS, keempat jurnalis, kelima gue bagian event organizer gitu. Gue udah list dari semester 4. Jadi kalau pendeta memang belum bisa, gue masuk ke guru gitu loh. Kalau guru belum bisa masih ya tes CPNS kayak gitu. Tapi bener sih bang, kalau lu udah punya gambaran begitu. Ada teman kita yang memang pikirannya ya money. Uang aja terus.
ketika kita lulus kiranya uang, di mana kita bisa menghasilkan uang. Tapi memang nggak salah sih. Nggak salah, itu pilihan Kita mereka. kan motivasi masuk teologi kan sebenarnya ada beberapa persen yang untuk mungkin dalam pikiran kita yang melayani kan. Ya, gue bilang kalaupun gue jadi pendeta, gue cemburu ke jemaat, gue nggak usah takut hidup kok. AdSense gue udah lumayan lah buat nambah-nambahin gaji di pendeta, misalnya kalau gue mau jadi pendeta kayak gitu. Tapi kan kalau di gereja gue kan, gue lulus 22, jadi pendeta usia 25, 3 tahun pikaris. Lu 25 tahun mau nyemplung pikaris mau ngapain gitu loh? Mau bikin apa? Beda-beda sih Bang, mungkin ada yang gitu, ada yang kayak gue. Kalau kayak lu kan mungkin pengalaman kerja itu harus kita coba selagi kita masih muda gitu. Karena kalau kita jadi pendeta kan nggak bisa bebas. Betul. Iya. Apalagi pendeta GPIB susah jadi pendeta GPIB. Kalau di AKBP kan memang nggak sesusah di AKBP di GPIB lah. Kalau di GPIB kan memang harus di kampung dulu kan. Iya, harus di pos pelayanan. Kalau AKBP bisa ketika kita LPP bisa taruh di kota, di desa gitu. Nah itu dia makanya. Oke. Ya menurut gua nggak salah juga sih Bang. Enggak. Cuman gua agak kurang suka karena mikirin maninya, uangnya gitu kayak. Kalau kita jadi pendeta miskin gitu. Enggak lah, gua nggak terima sama orang berpola pikir seperti itu. Nah, lu gaji lu misalnya 2 juta nih. Anggaplah gaji lu 2 juta. Tapi kebutuhan lu udah dipenuhi sama jemaat dari hasil ladang. Ya kan lu bisa nyimpen 2 juta bersih. Iya kan? Coba lu kalau di ladang, kayak gue kemarin praktik jemaat di Parsingguran. Ada padi, ada tomat, ada nanti jemaat kasih ikan. Terpenuhi nggak kebutuhan lu? Terpenuhi, tinggal masalahnya lu bisa masak atau enggak, kan gitu doang. Berarti lu latihan masak, kan gitu. Tapi kan kebutuhan memang jemaat udah kasih kalau di desa. Ada yang ngirim ini jeruk, ada yang ngirim apa dari hasil ladangnya. Kita bisa tolak? Nggak bisa. Apakah itu berkat? Bagian dari berkat. Kita akhirnya bisa menyimpan uang kita. Kayak gitu. Iya Bang, tapi menurut lu begitu. Tapi ketika ada orang yang sudah menjadi seorang pendeta, pikirannya berubah. Iya, mungkin dia punya pengalaman yang membuat dia nggak seperti itu lagi pola pikirnya. Dan nggak salah juga, mungkin pengalamannya seperti itu di kampung. Nah iya. Memang motivasi awalnya pelayanan, cuman ketika dia menjalani kehidupannya ketika jadi seorang pelayan Tuhan, ada yang berubah. Wajar menurutku. Pikirannya ke money, wajar juga. Ya. Tapi jangan gini pola pikirnya. Ketika kita di kota lebih nyaman, lebih enak daripada di kampung. Nggak sepenuhnya benar juga. Karena apa? Ketika kita di kota, gaji kita misalnya 6 juta, 7 juta. Tapi kan pengeluaran kita bisa 4 juta, 3 juta. Iya, itu yang gue bilang. Beda sama kayak di kampung misalnya. Kalau di kampung kan gaji kita 2 juta. Lu mau jajan apa di kampung? Iya, ngabisin di Starbucks di sini mana ada. Iya. Lu mau makan juga jemaat udah ada yang nganterin lu makanan. Kalau lu nggak bisa masak, ada kok jemaat yang mau masakin kan gitu. Sama aja, akhirnya lu bisa saving money 2 juta kan. Yang harusnya di kota pengeluaran lu 5 juta, gaji lu 7 juta. Ya sama aja 2 juta gitu loh. Apa bedanya? Gitu Bang. Jadi kita pola pikir nggak boleh sempit. Kalau memang menjadi seorang pelayan, memang kita nggak boleh pikirin money sih, uang. Nah itu makanya. Hal ada sih memang. Yang gue kritik adalah orang-orang yang pengen studi lanjut karena pengen pindah ke kota. Itu juga gue kritik sama gue. Itu salah juga sih. Gitu. Apa ya, gue nggak bisa bilang sepenuhnya salah ya. Tapi kalau menurut gue, pemikiran gue tuh nggak masuk akal ketika kita hanya ingin ke kota ya. Kalau pola pikirnya bukan akademis ya, cuman pengen money gitu dari bisa di kota, gue salah juga. Karena sia-sia ilmu yang kita pelajari hanya untuk ambisi kita gitu loh. Betul.
Maksud gue kalau memang lu pengen kuliah, studi memang karena lu minat dan lu pengen mengembangkan teologi gereja lu, itu gue sepakat. Tapi ada beberapa, gue ketemu case-nya bahwa pengen studi lanjut S2 itu cuman karena pindah ke kota doang, pengen pindah ke kota gitu loh. Itu kan kayak apaan sih gitu loh. Iya gak sih? Terus tiba-tiba kuliah lu gagal S2 karena memang lu nggak ada niat buat studi lanjut, niat lu cuma pengen pindah ke kota, studi lu gagal. Laporan bacaan begitu banyak, S2 ya kan? Laporan buku. Lu nggak ada rencana S2 di STT Jakarta, Bang? Rencana ada S2, cuman kayaknya gue pengen ngambil pendidikan dulu. Gue S2 pendidikan. Biar matang dulu gue di pendidikan, baru gue bisa masuk ke gereja. Gitu. Cocok sih, Bang. Bagus lah. Lu melayani murid-murid lo. Ya, kalau dibilang gue beruntung sih, bro. Maksudnya gue tuh dapat kerjaan itu sebelum gue wisuda. Bulan 8 tuh gue udah keterima di Mentari. Jadi hoki aja udah, gue berjalan dengan iman aja. Tuhan suruh daftar ke sini, gue daftar. Tuhan suruh ke sini, gue ke sini. Udah melangkah dengan iman aja, bro. Sumpah. Lu gimana ngajar agama di Zoom, Bang? Enak? Apa? Enak ngajar agama di Zoom? Agak susah, apalagi kelas 6 itu perlu materi-materi seperti belajar soal Ayub kan gue nggak bisa jelasin secara Zoom, gue pengen jelasin secara langsung, tapi nggak bisa, terbatas banget. Kayak gitu. Tapi banyak yang seneng sama lu kayak, parah kok. Kalau nggak seneng sih, mungkin udah di-cut kali, bro. Gue diperpanjang lagi untuk tahun ini nih, buat tahun 2022. Uang sekolahnya berapa sana, Bang? Uang sekolah? Waduh, gue nggak tahu. Sekitar berapa ya? Per semester. Gue nggak nanya sih. Sekitar per semester 13 juta, 14 juta per semester kalau nggak salah. Berarti orang-orang yang menengah ke atas lah ya? Iya, iyalah. Bagus lah, Bang. Nah, ini sih jadi poin. Kalau gue lihat, kembali ke awal ya, Bang. Lu dapat pekerjaan, teman-teman lu sekarang udah paham gimana lu ada yang minta tolong gitu. Ya, kalau menurut gue, kalau lu bisa bantu, Bang. Karena nggak bisa setiap hari lo dendam sama dia. Lo bakal ketemu dia juga gitu loh. Bisa jadi lo punya feedback juga gitu. Betul. Itu hal yang paling gue tekankan ketika gue berteman, Bang. Bertemanlah ketika lo punya feedback dengan dia. Bukan berupa materi ya. Bukan berupa materi. Betul. Tapi berupa ketika kita ingin minta tolong, kita dibantu. Ketika dia minta tolong sama kita, kita bantu gitu. Betul. Itu baru namanya teman. Itu sih kalau gue. Sepakat. Gue setuju. Feedbacknya bukan uang, bukan uang gitu kayak dia ngasih uang gue terus, bukan. Cuman feedback kita bantu saat kita bisa bantu gitu loh. Baru namanya teman. Kalau gue sih gitu. Jarang ada yang kayak gitu, Bang. Jarang ada yang kayak gitu. Mungkin kalau lu bisa bantu teman lu, ya bantu aja. Lu bakal dibantu juga. Karena pada intinya orang itu bakal berempati sama lo, Bang, ketika lo bantu dia. Pasti, bro. Karena gue bantu. Orang Indonesia itu begitu, Bang. Empatinya pasti ada. Walaupun lo jahat sama dia, pasti dia punya empati sama lo. Nggak mungkin. Betul. Nah, jangan lo temenin orang yang berkerumun. Enggak. Ketika lo temenin sama orang yang berkerumun itu bakal bully lo, Bang. Biasanya begitu. Betul. Hanya temenin personalnya gitu loh. Lo ajak nongkrong pasti dia mau. Betul. Sepakat. Itu sih. Gue jadi khotbahin lo, Bang. Anjas. Itulah gunanya gue temenan sama calon pendeta kan. Itu yang menurut gue jadi suatu hal yang paling gue kuasai ketika gue berteman sama orang. Kita harus punya feedback. Itu menurut gue jadi esensial bagi gue gitu loh.
mungkin whatever lah apa yang dikatakan orang lain, gue butuh suatu hal dari temen gue, bukan begitu maksud gue. Tapi nggak bisa kita pungkiri juga kalau kita berteman nggak mungkin kita selalu dirugiin, kita bakal hancur juga gitu. Betul. Tapi itulah maksudnya, ya gue bantu, ada beberapa teman yang gue bantu, gue coba ngomong sama mantan HRD gue dan dia coba proses kayak gitu. Ya gue bilang pasti memaafkan itu iya, lupa sih enggak. Itu yang gue selalu bilang gitu. Karena itu pahit banget bro, sumpah. Itu pahit banget, anjir semester 1 bayangin dong. Iya sih bang. Mulai lupakan bang, kayak buat itu jadi bercandaan sih bang kalau gue. Yeah, salah satu ya buat jadi bercandaan aja. Oke. Ini nih isu yang atau enggak itu jadi konten lu gitu loh, konten lu dalam arti bisa lu ekspresikan. Jadi masalah lagi ketika lo terus lo tanam dalam hati lo, dulu gue kayak gini gitu. Ya nggak bakal selesai gitu. Kalau gue sih punya pengalaman, tapi nggak mungkin bisa gue ceritakan ya bang, kepanjangan juga. Gue berusaha ngungkapin ke temen gue, gue kesel banget sama lu gini. Selesai udah. Ya gue ingat, oh dia dulu pernah giniin gue. Selesai. Oke. Ini saran yang menarik. Wow. Lip, gue gak nyangka kita bisa ngobrol sampai sejauh ini dan sedalam ini. Gila, gue gak pernah ngobrol sama lu di kampus, kayak cuman main futsal doang. Iya bang. Kayak gitu. Ini gue thank you banget, terima kasih banyak banget udah ngobrol banyak hal dan keren banget seperti itu. Gue stop recording dulu ya.